your goal is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rahmat Budi Prastia. Saat ini kita akan belajar mengenai pelajaran ekonomi, khususnya ekonomi pada kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, konsep ilmu ekonomi. Seperti yang bisa kalian lihat, di situ terdapat sebuah gambar orang yang sedang berdagang. Nah, apakah pedagang juga menerapkan ilmu ekonomi dalam menjual dagangannya? Apakah ilmu ekonomi itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mari kita simak pembahasan secara lebih lanjut. Pada bab 1 ini terdapat 4 subbab. Yang pertama, mengenal ilmu ekonomi. Yang kedua, penggolongan ilmu ekonomi. Yang ketiga, penerapan prinsip ilmu ekonomi. Dan yang keempat, kelangkaan dan biaya peluang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 subbab terlebih dahulu, yaitu mengenal ilmu ekonomi, penggolongan ilmu ekonomi, dan penerapan prinsip ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama melalui kegiatan diskusi, membaca teks, dan pengamatan video, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian sejarah lahirnya ilmu ekonomi sebagai teori dan terapan, tindakan ekonomi, motif ekonomi, penerapan prinsip ekonomi, masalah ekonomi, dan konsep biaya peluang. Tujuan pembelajaran yang kedua, yakni setelah membaca materi skala prioritas, Anda mampu mendeskripsikan pilihan, kebutuhan dan keinginan, dan menyusun skala prioritas kebutuhan. Yang ketiga, setelah membaca materi kebutuhan, maka diharapkan kalian mampu menjelaskan berbagai macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang keempat, tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah melakukan pengamatan, Anda mampu menyajikan hasil identifikasi tentang kelangkaan dan biaya peluang berdasarkan informasi dan data yang relevan. Baik, kita langsung saja ke subbab yang pertama, yaitu mengenal ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut J.M. Keynes merupakan suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungannya. Jadi menurut J.M. Keynes, ilmu ekonomi merupakan cara berpikir atau pola pikir manusia mengenai bagaimana cara dia memenuhi kebutuhannya dengan sejumlah biaya dan memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau semaksimal mungkin. Selanjutnya, ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Adam Smith ini orang yang pertama kali mempopulerkan ilmu ekonomi pada tahun 1723 sampai 1790. Ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Berarti gabungan dari oikos dan nomos artinya adalah peraturan dalam rumah tangga. Selanjutnya, Adam Smith juga menulis sebuah buku berjudul The Wealth of Nation. Buku tersebut membahas kebebasan alami dan invisible hand. Bagaimana sebuah harga itu terbentuk berdasarkan mekanisme pasar atau invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Maka kemunculan Adam Smith dikenal dengan periode pencerahan bagi sebagian besar manusia.
Baik, subbab yang kedua, bagaimana penggolongan ilmu ekonomi? Penggolongan ilmu ekonomi ada 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Pada ilmu ekonomi deskriptif, sebelum kita membahas mengenai apa itu ilmu ekonomi deskriptif, maka lebih baik kita harus memahami pengertian dari ilmu ekonomi deskriptif itu seperti apa. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata deskriptif adalah menggambarkan apa adanya. Nah, jadi ilmu ekonomi deskriptif ialah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Jadi tidak dilebih-lebihkan dan tidak juga dikurangi. Contoh ilmu ekonomi deskriptif adalah krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 ya. Jadi contoh dari ilmu ekonomi deskriptif itu adalah krisis moneter tahun 1998 yang diceritakan kembali, dideskripsikan. Selanjutnya, ilmu ekonomi sebagai sebuah teori. Konsep pemikiran yang diperoleh dari data dalam kehidupan ekonomi kemudian disusun, diolah, dan dianalisis sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum atau sering kita sebut sebuah teori. Jadi bagaimana fenomena-fenomena di masyarakat, kejadian-kejadian di masyarakat itu disusun, diolah, dianalisis, dijadikan sebuah teori dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam ilmu ekonomi ini ada 2 teori secara umum, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yakni mengkaji pilihan dan interaksi individu yang memproduksi dan mengkonsumsi suatu produk dalam suatu perusahaan atau industri. Jadi secara singkatnya, ilmu ekonomi mikro ini adalah ilmu ekonomi yang pelajari ekonomi secara skop kecil. Jadi ya, secara cakupannya kecil. Di sini biasanya kita akan membahas mengenai rumah tangga, perusahaan, struktur industri, perilaku produsen konsumen dalam melakukan interaksi di pasar, teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Sedangkan ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Nah, kalau ekonomi makro dia skupnya lebih besar. Ya, di sini ada beberapa teori mengenai ekonomi makro. Ada pemanfaatan sumber daya ekonomi, stabilitas ekonomi negara, inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekonomi internasional, neraca pembayaran internasional, nilai kurs mata uang, peredaran uang dalam masyarakat. Jadi kalau ekonomi mikro itu skalanya kecil, sedangkan ekonomi makro skalanya lebih besar, bisa nasional bahkan internasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Setelah kalian mempelajari ekonomi secara deskriptif dan ekonomi secara teori pada subbab sebelumnya, ilmu ekonomi yang telah kalian pelajari itu bukan hanya sebagai bahan pengetahuan, tetapi dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi setelah kalian lihat bagaimana teorinya, bagaimana secara deskriptif ilmu ekonomi itu, maka kalian nanti bisa memadupadankan pada kehidupan kalian sehari-hari. Jika ada permasalahan seperti ini, maka secara teori ekonomi adalah seperti ini, maka kalian bisa mengambil langkah yang tepat dalam memutuskan pilihan ekonomi kalian. Baik, yang selanjutnya yakni bagaimana penerapan prinsip ilmu ekonomi. Yang pertama, ada tindakan ekonomi.
tindakan ekonomi terbagi menjadi dua, berdasarkan tindakan ekonomi rasional dan irasional. Yang rasional adalah tindakan yang mencerminkan kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi. Contoh, jika kalian ingin membeli sebuah baju, maka rasionalnya kalian akan membeli baju itu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik atau bagus, ya. Sedangkan tindakan ekonomi irasional adalah jika kalian membeli baju dengan harga yang tinggi, kualitas yang biasa saja, tapi kalian membeli berdasarkan merek dan prestis atau penghargaan tertentu. Selanjutnya yakni motif ekonomi. Di sini ada tiga, ada motif ekonomi dalam kegiatan produksi, motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi, dan motif ekonomi dalam kegiatan distribusi. Jadi, motif ekonomi dalam kegiatan produksi. Apa sih motifnya orang dalam melakukan sebuah kegiatan produksi? Tentu motifnya akan mencari laba atau keuntungan. Sedangkan motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah jika kalian ingin mengkonsumsi suatu barang, maka tujuan kalian adalah untuk memperoleh kepuasan yang paling maksimal dari barang tersebut, dari barang yang kalian beli. Sedangkan motif ekonomi dalam kegiatan distribusi, maka kalian ingin mendapatkan margin antara kalian mengambil barang dan menjualnya kembali. Yang ketiga yakni prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Nah, itu bisa kalian baca nanti di buku kalian. Di sini akan Bapak jelaskan satu saja, yaitu mengenai penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Nah, bagaimana sih ilmu ekonomi terapan atau bagaimana menerapkan ilmu ekonomi? Ini Bapak ambil contoh, misalkan kalian melihat masyarakat dalam lingkungan sekitar kalian. Bilang saja warga A dan warga B. Warga A terbiasa menerapkan konsep ilmu ekonomi, sedangkan warga B tidak menerapkan ilmu ekonomi. Warga A ini menerapkan ilmu ekonomi dengan menyusun skala prioritas kebutuhan. Sedangkan warga B tidak menyusun atau tidak menguasai konsep dari ilmu ekonomi. Maka pola konsumsi warga B yang terlalu mengedepankan keinginan, mendorong gaya hidup yang berlebihan, dari sifat konsumtif, gaya hidup yang berlebihan dan konsumtif yang berkembang dalam masyarakat, dapat menimbulkan permasalahan sosial. Oleh karena itu, penerapan skala prioritas kebutuhan dan keinginan perlu memperhatikan faktor lain di luar ekonomi seperti faktor sosial dan budaya. Jadi berbeda ya antara warga A dan warga B. Jika warga A itu dia menyusun kebutuhannya berdasarkan skala prioritas, sedangkan warga B yang tidak mengenal ilmu atau konsep ekonomi, dia hanya mengedepankan keinginan, mendorong gaya hidup yang berlebihan. Jadi bisa nanti antara pendapatannya dia dengan pengeluarannya dia lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, atau lebih besar pasak daripada tiang. Baik, cukup sekian pembahasan yang bisa Bapak sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai kelangkaan dan biaya peluang akan Bapak bahas pada video selanjutnya. Demikian saja pembelajaran hari ini, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I walk in the spot like I win it all. I'm Mary James with it, then I'm honey, clappy, yeah, I'm on call like ooh.